Halo semua, Nur Aziza rumah dan NIM J00231141 dari SGDA 7. Saya di sini akan mempresentasikan laporan praktikum anatomi blok 1.3. Langsung aja, yang pertama eh, ada lapisan dinding abdomen. Nah, lapisan dinding abdomen ini dibagi menjadi dua menurut sumber Moore and Grace, yaitu dinding abdomen yang anterior sama yang posterior. Nah, lapisan dinding abdomen ini dibagi dua, yaitu anterior dan posterior. Nah, yang anterior itu ada kulit, fascia superficialis, fascia profunda, musculi et aponeurosis, fascia transversalis, fascia extraperitonealis yang berhubungan dengan lemak, dan peritoneum parietal. Nah, yang di posterior itu ada kulit, ada yang kedua ada fascia superficialis dorsi, yang ketiga ada musculus yang terbagi menjadi 4 lapisan. Eh, yang keempat fascia extraperitonealis berupa jaringan lemak, dan yang kelima peritoneum parietal. Nah, di posterior ini itu tidak ada fascia profunda dan fascia transversalis. Nah, di Di bagian lapisan dinding abdomen anterior ini dibagi jadi 7, yaitu kulit. Nah, kulit ini tuh letaknya paling luar. Kemudian ada fascia superficialis. Nah, ini tadi yang kulit di sini dulu. Nih, ini gambarnya yang kulit di sini. Ini paling luar. Terus ini yang uh, potongan potongannya yang lebih jelas itu ada di sini. Ini kulit. Ini paling luar. Ini ke arah superficial paling luar. Yang kedua ada fascia superficialis. Nah, fascia superficialis ini dibagi menjadi dua, yaitu fascia camper dan fascia scarpa. Nah, ini udah ditandain fascia camper di sini, dan fascia scarpa di sini. Fascia scarpa. Kalau yang di sini ini fascia camper itu lebih ke superficialis dibanding fascia fascia scarpa. Nah, fascia camper ini itu berupa jaringan lemak. Sedangkan fascia scarpa ini berupa jaringan lemak. Nah, di fascia superficial kalau pada kaki bakalan membentuk fascia dartos. Ini pada laki itu fascia dartos, dan pada perempuan, pada wanita itu akan membentuk biomajus pudenda. Nah, yang ketiga ada fascia profunda. Nah, fascia profunda itu letaknya di sini, ini di tengah. Ini fascia profunda. Kemudian ada musculi et aponeurosis. Nah, musculi et aponeurosis yang terlihat pada gambar yang di sini tuh cuman ada musculus obliquus externus, musculus obliquus internus, sama musculus transversus abdominis. Sedangkan yang kedua lainnya tuh ada rectus abdominis sama pyramidalis abdominis yang akan dibahas di slide selanjutnya. Nah, ini ada fascia transversalis yang di nomor 5. Ini, nih, fascia transversalisnya di sini. Terus yang keenam fascia extraperitonealis yang juga berupa jaringan lemak. Nih, fascia extraperitonealis ini ini jaringan lemak nih kelihatan banget. Terus yang ketujuh ada peritoneum parietal. Peritoneum parietal tuh di sini. Nih, ini paling paling dalam profunda. Nih, ini paling dalam nih. Peritoneum parietal nih paling profunda. Nah, lanjut pada dinding abdomen yang posterior. Nah, ini abdomen posterior ini ada kulit, fascia superficialis dorsi, musculus yang terbagi menjadi 4 bagian, terbagi menjadi 4, yaitu pada lapisan pertama ada latissimus dorsi, yang di sini ditunjukkan di sini. Ini paling superficialis nih latissimus dorsi. Terus ada
Yang di lapisan kedua itu yang digambar cuman ada dua, yaitu obliquus externus sama erector spinae. Ini, ini external obliquus sama erector spinae. Terus di lapisan ketiga yang tampak di gambar itu cuman obliquus internus. Ini obliquus internus di sini. Dia lebih dalam dibanding obliquus externus. Ini dia lebih profunda. Kemudian lapisan keempat yang lebih dalam lagi ada quadratus lumborum iliopsoas sama transversus abdominis. Kalau di gambar itu cuma ada dua, yang ini quadratus lumborum, ini quadratus lumborum sama tadi transversus abdominis. Nih, transversus abdominis nih. Terus yang keempat tadi itu ada lapisan fascia extraperitonealis yang berupa jaringan lemak sama peritoneum parietal. Terus tadi kan yang eh, ep- di anterior sama di posterior itu kan ada fascia extraperitoneal sama peritoneum parietal. Nah, kalau fascia extraperitoneal ini tuh berisi jaringan lemak. Kalau arah ke arah anterior nanti tuh jadi per, preperitoneal. Terus kalau ke arah posterior itu nanti jadi retroperitoneal. Terus eh, terdapat viscera retroperitoneal dan viscera intraperitoneal nantinya. Nah, yang terakhir tadi, lapisan yang terakhir, itu ada peritoneum parietal. Peritoneum parietal itu termasuk bagian dari peritoneum. Nah, peritoneum itu tuh dibagi dua, yaitu peritoneum parietal yang di sini, ini peritoneum parietal, dan peritoneum visceral. Nah, peritoneum parietal tuh lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen itu. Kalau peritoneum visceral tuh lapisan peritoneum yang melapisi langsung permukaan organ viscera abdominis. Nah, kedua kedua peritoneum ini tuh bakal membentuk suatu rongga namanya cavum peritonei. Nah, cavum peritonei itu tuh terjadi akibat adanya perputaran saat embrional. Pada saat dewasa, cavum peritoneinya tuh nggak utuh lagi. Nah, dia terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang bagian yang besar itu cavum peritonei mayor dan yang lebih kecil namanya cavum peritonei minor. Nah, di antara untuk menghubungkan cavum peritonei mayor dan minor ini tuh ada suatu penghubung yang namanya lubang penghubungnya itu namanya foramen epiploica Winslowi. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya ada sistem otot abdomen. Nah, sistem otot abdomen ini tuh dibagi menjadi dua yaitu flat muscle sama vertical muscle. Untuk flat muscle itu ada obliquus internus dan transversus. Nah, di obliquus eh, externus tuh ada di sini letaknya, di sini. Nah, dia tuh eh, terletak paling superficialis, ototnya tuh inferomedial atau ke V gini. Terus aponeurosisnya itu tuh lebar menutupi anterior dinding abdomen sampai garis tengah tubuh. Batas bawah aponeurosis ini tuh membentuk ligamentum inguinal dexa et sinistra. Ini dia akan membentuk ligamentum inguinal yang dimana aponeurosis ini tuh berjalan dari sias atau spina iliaca anterior sampai tuberculum pubicum dan meliput membentuk canalis inguinalis. Nah, yang kedua ada obliquus internus. Obliquus internus tuh letaknya di sini. Dia tuh lebih profunda, terus lebih kecil, terus lebih tipis juga dibandingin musculus obliquus externus. Rambutnya tuh berarah ke superomedial atau huruf A ini. Terus yang ketiga ada musculus transversus. Nah ini, musculus transversus tuh bentuknya transversal sesuai namanya. Terus yang tadi ada yang kan dibagi dua, flat muscle sama vertical muscle. Kalau vertical muscle tuh dibagi dua, yaitu rectus abdominis sama pyramidalis. Nah ini, rectus abdominis. Nah, rectus abdominis itu tuh
Nanti dia dilapisi sama vagina musculi recti abdominis. Dia tuh membentuk si recti abdominis tuh membentuk perut six-pack gitu loh. Terus rectus abdominis tuh dibagi menjadi tiga eh, segmen oleh ini intersectiones tendinae. Nah, intersectiones tendinae itu di mana aja sih? Yang pertama ada yang terletak setinggi sama processus sipoideus di sini. Ini kan si sternum. Nah, prosesusnya tuh ada di sini. Sini, di sini. Terus yang kedua ada setinggi umbilikal. Nah, yang ketiga tuh di antaranya prosesus eh sipoideus sama umbilikal. Jadi di sini, maaf, di sini, ini, ini intersectionesnya. Terus yang terakhir ada musculus pyramidalis. Nah, musculus pyramidalis ini tuh bentuknya segitiga, terus memiliki dasar di pubis. Terus kalau berdasarkan bukunya Sinetar, itu cuma letaknya aja. Kalau obliquus externus abdominis itu letaknya di permukaan. Kalau si internus sama si rectus abdominis sama pyramidalis itu letaknya di intermediate. Sedangkan kalau yang di dalam itu tuh ada ini transversus abdominis. Gitu aja sih. Kalau fungsi muskulus abdomennya itu buat mempertahankan fungsi fisiologis, menjaga viscera abdomen tetap dalam kavitas abdominalis, melindungi viscera dari trauma, sama membantu mempertahankan posisi viscera saat posisi berdiri melawan gravitasi. Nah, materi selanjutnya itu tuh ada anatomi rectum proprium. Nah, anatomi rectum proprium ini tuh ada ini rektumnya. Ini bagian rektum, ini rektum, dan ini bagian kanalnya. Nah, tapi sekarang kita mau bahas bagian rektumnya dulu. Nah, rektum proprium itu dibagi dua sisi, yaitu sisi luar sama sisi dalam. Kalau sisi luarnya, itu tuh terdapat flexura sacralis sama flexura perinealis atau anorektal. Sedangkan pada sisi ininya, pada sisi dalamnya tuh ada lipatan yang ini namanya plica transversalis recti. Nah, flexura ini flexura sacralis sama flexura ini tuh adanya di sini. Ini gambarnya ini. Flexura sacralis sama flexura perinealis di sini. Kalau dilihat secara lateral itu bakalan bentuknya kayak huruf S gitu. Huruf S. Kayak huruf S gitu. Nah, flexura anorektal ini tuh gunanya buat menjaga kontinensi tinja melalui tonus otot puborectalis. Nah, pas defekasi flexura ini jadi tegak. Jadi bisa si tinjanya tuh bergerak ke anal, ke arah anal. Kalau yang sisi dalam tadi kan namanya ada lipatannya namanya plica transversalis recti atau Houston. Nah, di sini tuh nanti di antara si rektumnya itu nanti ada juga namanya zona transisi. Itu bagian antara rektum ke kanalis analis itu ditandai sama linea anorectalis atau anorectalis junction. Nah, yang selanjutnya itu membahas tentang kanalis analis. Nah, kanalis analis itu letaknya itu ada di bawah diafragma pelvis dan berakhir di anus. Nah, segmen-segmennya itu dibagi menjadi eh, empat, dibagi menjadi empat ya. Yang pertama dibagi menjadi tiga. Ketiga, empat enggak. Yang pertama ada zona kolumnaris yang terdiri dari nih kolumnaris nih di sini letaknya. Yang terbentuk dari corpus cavernosum
Terus epitelnya itu dari kolumner atau kuboid. Nah, si pektin analis ini epithelium squamous kompleks non keratinasnya yang menimbulkan zona putih mukosa atau zona alba. Nah, zona alba itu di sini. Nih, ini kan kelihatan ya zona putihnya nih, ini putih ini. Ini zona alba. Terus ada zona kutanea. Nah, zona kutanea itu tuh ini zona kutanea nih, ini zona kutanea. Nah, zona kutanea itu adalah kulit eksternal dibatasi secara konsisten oleh linea anocotanea. Nih, ini linea anocotanea. Terus yang terakhir ada zona hemorrhoides. Nah, adalah tempat yang memungkinkan terjadinya benjolan hemoroid. Ini nanti ada penyakitnya namanya hemoroid. Bisa terjadi suatu penyakit. Nah, terus dijumpai juga pada ini kanalis-analis itu ada struktur permukaan. Nah, struktur permukaannya yang pertama ada kolumna rectalis atau analis Morgagni. Nah, kolumna analis. Nih, letaknya di sini. Nih. Nah, itu tuh terdiri dari 5 sampai 10 lipatan tunika mukosa karena adanya anastomosis arteri dan vena. Yang kedua ada valvula analis. Nah, valvula analis itu pelipatan mukosa yang menghubungkan tiap dua kolumna pada bagian kaudal. Yang terakhir ada sinus rectalis. Nah, sinus rectalis itu oh ya, tadi ini ada valvula analisnya di sini. Valvula analisnya. Ini valvula analis. Nah, yang terakhir itu ada sinus rectalis. Nah, sinus rectalis ini tuh cekungan antara valvula analis. Jadi nanti di valvula analisnya tuh ada cekungan-cekungannya. Nah, itu cekungan di antara valvula analisnya itu dinamain sinus rectalis. Terus habis itu ada otot-otot. Nah, otot-otot kanalis ini tuh yang membantu proses pengeluaran feses. Nah, yang pertama ada sphincter ani internus. Nah, sphincter ani internus ini tuh dari otot polos. Itu tuh fungsinya buat kontinuasi otot sekuler. Nah, letaknya di sini, sphincter ani internus. Sphincter ani internus. Sphincter ani internus. Nah, yang kedua, musculus corrugator ani. Nah, musculus corrugator ini tuh juga termasuk ke otot polos. Dia tuh fungsinya untuk kontinuasi otot longitudinal. Kalau yang tadi sirkuler, yang sphincter ani internus sirkuler, sedangkan corrugator ani itu buat yang longitudinal. Nah, letaknya di sini. Ini corrugator ani ini. Ini corrugator ani. Terus yang ketiga ada sphincter ani externus. Nah, ototnya ini otot skelet. Nih. Nah, sphincter ani externus ini tuh dibagi menjadi tiga pars gitu, tiga bagian yaitu pars profunda, pars superficialis, dan pars subcutanea. Nah, yang terakhir ada musculus puborectalis. Ini tuh masih termasuk puborectalis. Ini kan puborectalis. Sini. Ini tuh masih termasuk bagian dari musculus levator ani. Ini levator ani. Kalau di preparatnya tuh yang otot skelet itu tuh lebih keras dibanding otot polos gitu. Kemudian langsung ke vaskularisasinya si rektum dan anus. Nah, yang pertama tuh ada arteri. Nah, arterinya ini berdasarkan sumber buku Sobota, itu tuh ad- eh, aorta abdominalis. Nanti tuh ini aorta abdominalis, nih, nih aorta abdominalis. Itu tuh nanti dia bercabang sampai ke bercabang menjadi arteri mesenterica superior. Arteri mesenterica superior. Nah, arteri mesenterica superior ini, mesenterica inferior, maaf. Mesenterica inferior. Karena dia bagian bawah kan, bagian hingga, jadi dia tuh mesenterica inferior. Nah, mesenterica inferior ini tuh nanti dia akan bercabang-cabang, dan cabang-cabangnya itu ada arteri rectalis superior.
Nah, arteri rectalis superior itu adalah cabang dari arteri mesenterica inferior. Untuk arteri yang lain itu ada arteri rectalis media sama arteri rectalis inferior. Nah, arteri rectalis media sama arteri inferior itu adalah cabang dari arteri iliaca interna. Nah, yang kedua itu neurovaskularisasi bagian vena. Nah, di vena ini tuh eh, vena rectalis superior itu akan beranastomosis dengan vena rectalis media di sini sama vena rectalis inferior itu tuh akan menuju dan bermuara ke vena porta hepatis yang di sini. Jadi gampangnya, ini kan gambarnya lebih besar ya yang ini. Ini yang secara lebih singkatnya. Jadi nanti eh, vena rectalis media sama rectalis inferior ini tuh bakalan bersatu beranastomosis dengan vena rectalis superior itu menuju langsung ke vena porta hepatis di sini. Jadi ini bergabung-gabung-gabung di sini bergabung, gabung. Nah, nanti ketemu di sini terus ke vena porta hepatis. Nah, kalau pada anal kanalis, drainase vena yang terletak di atas linea pectinate akan bermuara ke vena porta, sedangkan drainase yang di bawah linea pectinate itu akan bermuara ke vena cava inferior. Terus neurovaskularisasi rektum dan anus bagian yang inervasi. Nah, inervasi ini tuh yang untuk simpatisnya itu namanya neu nervus splenocorumbali. Sedangkan untuk parasimpatisnya itu oleh nervus planici pelvici dan nervi erigentes. Nah, kalau yang terlihat di gambar ini itu cuman yang parasimpatis, yang ini planici pelvici. Nah, rektum bagian kaudal juga mendapatkan inovasi dari cabang plexus sacralis yaitu nervus pudendus. Ini yang terlihat nih, nervus pudendus dan yang disebut nervus hemorrhoidalis inferior. Nah, materi selanjutnya itu ada peritoneum. Nah, peritoneum itu apa sih? Peritoneum adalah membrana tipis yang melapisi dinding cavitas abdominalis atau rongga perut dan melingkupi sebagian besar viscera. Terdiri atas dari sel-sel mesotelial yang didukung oleh lapisan tipis jaringan fibrosa dan secara embriologis berasal dari mesoderm. Nah, yang tadi kan peritoneum itu kan dibagi dua ya kan, yang tadi di awal udah dijelasin, itu ada peritoneum parietal sama peritoneum visceral. Nah, apa sih organ intraperitoneum dan retroperitoneum? Nah, yang pertama itu organ intraperitoneum. Ini peritoneum. Nah, permukaan si organ ini bakal dilapisi sama peritoneum, berada di kavitas peritonealis. Nah, di sini intraperitoneum. Ini bakal dilapisin sama peritoneumnya gitu. Terus memiliki penggantung yang namanya mesenterium. Nah, ini namanya mesenterium. Terus, nah ini contoh organnya apa aja sih? Contoh organnya tuh si gaster. Nah, gaster ini tuh organnya dilapisi sama peritoneum. Nah, ini loh. Ini kan namanya gaster. Nah, gaster tuh bakal dilapisin sama si peritoneum. Kalau yang kedua itu ada organ retroperitoneum. Nah, organ ini tuh dilapisi sama peritoneum hanya di bagian permukaan anteriornya aja, bukan seluruh permukaan seperti organ intraperitoneal. Nah, ini contohnya yang di sini. Itu ada duodenum. Ini lihat duodenum. Ini duodenum. Nah, duodenum itu cuma dilapisin di depannya aja sini. Jadi nggak kayak si gaster. Kalau gaster tadi kan semua. Nah, kalau si duodenum itu cuman yang di depannya aja, alias di anteriornya.
Terus berada di luar kavitas peritoneum. Nah, kavitas peritoneum itu yang dibatasi merah-merah. Nah, ini di luarnya si merah-merah. Ini kan merah-merah-merah gitu kan. Terus tidak memiliki penggantung mesentri. Nah, yang ini tadi retroperitoneal kan di sini. Nah, kalau yang ini ada mesenterinya, si retroperitoneal tuh nggak ada mesenterinya. Terus, apa aja sih organnya? Nah, organnya tuh tadi udah disebutin ada duodenal ya. Ini lebih enaknya aja ngapalinnya tuh pakai jembatan keledai namanya Seppuku gitulah. Suprarenal gland, aorta, duodenum, kecuali pas superior, pankreas, kecuali bagian kaudal, ureter, kolon ascending and descending, kidney, esophagus, dan rektum. Nah, terus selanjutnya itu ada duplikator peritoneum. Apa aja sih duplikator peritoneum ini? Nah, dari duplikator peritoneum itu dibagi jadi tiga, yaitu mesenterium, omentum, sama ligamentum peritonei. Bahas satu-satu. Nah, nih, yang pertama ada mesenterium. Nah, sebagai alat menggantung peritonei. Dia tuh fungsinya melekatkan viscera intraperitoneal ke dinding abdomen posterior. Nah, contohnya itu tuh ada kolon. Kolon itu nanti ada mesokolon. Nih, penggantungnya namanya si mesenterium itu namanya mesokolon. Nah, dia tuh transversum sama sigmoid. Nah, kalau yang transversum tuh di sini sama sigmoid. Kalau si mesokolon transversum tuh berkaitan sama kolon transversum, sedangkan mesokolon sigmoideum tuh nanti berkaitan dengan kolon sigmoid. Kalau yang kedua ada mesenterium itu sendiri, itu namanya pada intestinum tenue atau usus halus. Terus ada yang di appendix namanya mesoappendix atau mesenteriolum. Nah, yang kedua, yang kedua ada omentum. Nah, omentum itu membentang dari gaster dan proximal duodenum untuk melakukan viscera intraperitoneal. Nah, omentum maius ini tuh gambarnya kayak tirai. Ini nutupi bagian ini. Ini kayak tirai gitu. Nah, terdapat empat ligamentum, yaitu gastrosplenica, gastrokolika, sama splenorenale. Ini namanya omentum maius. Nah, yang kedua itu ada omentum minus. Omentum minus itu terdiri dari dua, yaitu ligamentum hepatoduodenal yang menghubungkan hepar sama duodenum. Terus ada ligamentum hepatogastricum yang menghubungkan hepar sama gaster atau lambung. Kemudian ada yang ketiga yang terakhir dari eh, bagian dari duplikator peritoneum itu ada ini ligamentum peritonei. Nah, ligamentum peritonei itu melekatkan antar organ ke organ yang lain ataupun dinding posterior abdomen dapat membentuk bagian dari omentum. Nah, hepar sendiri itu ada dua yaitu hepar dan gaster. Nah, kalau bagian hepar itu ada falciform. Nih, falciformnya di sini. Terus ada ligamentum hepatoduodenale yang menghubungkan hepatus sama duodenum. Terus ada ligamentum gastrohepatica yang menghubungkan gaster sama hepar. Terus yang kedua ada di bagian gaster itu ada ligamentum gastrosplenica. Ini gastrosplenica. Terus ada gastrosplenica yang menghubungkan gaster atau lambung dengan lien atau spleen, splenica. Terus ada ligamentum gastrocolika. Nah, di sini menghubungkan si gaster sama kolon. Nah,
Lanjut ke materi selanjutnya, ada eh Glittersec, Lisersec, dan Foramen Winslow. Apa sih Glittersec itu? Glittersec itu adalah kantung yang besar. Eh, ada bagian utama dari rongga peritoneum yang membentang dari tengah hingga bagian inferior, yaitu kavitas pelvis. Dibagi jadi dua kompartemen oleh mesenterium kolon transversum. Nah, ini mesenterium kolon transversumnya ini. Ini tadi kan glitter omentum, glitter sac, glitter ini yang bagian besar, terus ini ada laser cell. Nah, kompartemen yang pertama itu kompartemen suprakolik. Nah, kompartemen suprakolik ini tuh terletak di atas mesokolon transversum dan berisi, yang isinya tuh ada lambung, hati, sama limpa. Sedangkan yang kedua tuh kompartemen infrakolik, infrakolik, infrakolik itu terletak di bawah si mesokolon, di ini, di bawah si kolon transversal yang berisi usus halus sama kolon ascendant at descendant. Kemudian ada laser sac atau biasa disebut omental bursa. Adalah rongga yang lebih kecil yang terletak di posterior gaster dan hepar. Ini di sini. Ini. Nah, laser sac atau omental bursa ini berkomunikasi dengan greater sac melalui sebuah bukaan atau lubang yang dinamakan foramen omental atau foramen Winslow. Jadi foramen Winslow ini yang menghubungkan si laser sac sama si greater sac gitu. Eh, Cukup sekian penjelasan dari saya. Ini daftar pustaka yang saya pakai itu ada Grace, terus ada More, terus ada Netter sama Sobota. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih semua. Sampai berjumpa lagi. Bye bye.